Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizul Manal Mobil Visual dengan NIM 2306051109192. Pada kali ini saya akan mempresentasikan rancangan sistem hasil akhir rancangan sistem, yaitu Smart Task System, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester praktikum rekayasa perangkat lunak. Oke, untuk deskripsi softwarenya, sistem pajak pintar atau smart system adalah solusi berbasis teknologi yang mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI), yakni big data dan cloud computing untuk mengoptimalkan proses administrasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengurangi potensi kecurangan dalam pelaporan pajak. Sistem ini memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memantau aktivitas perpajakan secara real time, mendeteksi pola anomali dalam pelaporan pajak serta memberikan rekomendasi kepada wajib pajak untuk pembayaran yang lebih akurat. Tujuan utama sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan pajak, serta mencegah penggelapan pajak melalui analisis berbasis AI. Oke, yang pertama yaitu pengumpulan data. Nih, nama proyek Smart Tax System, sistem manajemen pajak berbasis digital, tahap studi pendahuluan, halaman 1, Senin, untuk tanggalnya Senin 10 Maret ya. Dibuat oleh tim pengembang STS, disetujui oleh kepala proyek. Seperti ini untuk hasil wawancara yang sudah dilakukan. Tim pengembang, tim UX, tim analisis. Nah, lalu kemudian apa saja yang alurnya apa saja ketika wawancara. Ini tanggal 12 jam 9 itu isi materinya apa saja sampai jam 4 sore ya. Jam 4 sore ini sudah beda tanggal, yaitu tanggal 21, yaitu di kasus keberhasilan sistem perpajakan berbasis digital. Kemudian observasi. Jadwal observasi yaitu pada 12 sampai 21 Maret, dibuat oleh tim riset dan pengembangan. Objek observasi adalah petugas pajak, auditor pajak, pakar AI, pemerintah, dan wajib pajak. Untuk jamnya jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Topiknya implementasi teknologi dalam manajemen pajak. Seperti ini. Kemudian observasi waktu wawancara, nama proyek sistem manajemen pajak berbasis digital, tahap implementasi dan evaluasi kegiatan observasi waktu pekerjaan dalam manajemen pajak, lokasi di berbagai lokasi di observasi, dan yang diamati adalah petugas pajak, auditor, pakar, dan analisis data pajak. Seperti ini. Nah, yang diamati adalah tadi petugas pajak, auditor, pakar, analisis data pajak. Pengamat yaitu tim riset dan pengembangan. Kemudian observasi keandalan. Untuk datanya seperti ini. Kegiatannya apa saja berapa saja kegiatan yang dilakukan dengan dan tanpa kesalahan, seperti ini. Ada berapa kegiatan totalnya dan kesalahannya berapa persen, seperti itu. Lalu analisis dokumen. Dokumen apa saja yang disiapkan, yaitu nama formulir atau laporan, formulir transmisi pajak, rekapitulasi data wajib pajak, laporan kepatuhan pajak, laporan validasi SPT, dan sebagainya, seperti ini. Lalu lanjut untuk analisis kebutuhan software. Yang pertama, kebutuhan software, manajemen data wajib pajak, pendaftaran dan validasi wajib pajak secara online dan offline, integrasi data dengan sistem perpajakan nasional, serta penyimpanan data secara terpusat untuk akses cepat. Kemudian rekam pajak elektronik, deteksi anomali pajak berbasis AI, manajemen kepatuhan pajak, lalu kemudian sistem keamanan dan akses kontrol, lalu dashboard analitik pajak. Kemudian itu tadi untuk kebutuhan yang fungsional, kebutuhan software yang fungsional. Untuk yang kebutuhan non fungsional itu keandalan, itu sistem harus memiliki uptime minimal 99,9% untuk memastikan ketersediaan layanan perpajakan 24/7 atau setiap hari. Keamanan, implementasi enkripsi data end-to-end untuk melindungi informasi pajak
wajib pajak serta konsep berbasis peran. Kemudian skalabilitas, sistem harus mampu menangani jutaan transaksi pajak dan pengguna dalam skala nasional. Kemudian kemudahan penggunaan antarmuka yang ramah dan antar ramah antarmuka yang ramah pengguna, responsif dan dapat digunakan di berbagai perangkat. Kemudian kinerja fakturasi yang tidak boleh lebih dari 2 detik untuk pemrosesan transaksi pajak. Kemudian untuk kebutuhan produk yaitu integrasi sistem perbankan, koneksi langsung dengan bank untuk validasi transaksi pajak, analisis AI menganalisis pola pembayaran pajak dan memberikan rekomendasi kepatuhan. Kemudian penyimpanan cloud, menyimpan data pajak secara aman dan memungkinkan akses jarak jauh. Kemudian untuk kebutuhan proyek yaitu waktu implementasi, target penyelesaian proyek adalah 6 bulan. Lalu total anggaran proyek sebesar 1 miliar. Sumber daya itu tim terdiri dari tenaga IT, analisis data pajak, auditor pajak, dan manajer proyek. Kemudian klasifikasi kebutuhan, ini dia bisa dilihat apa saja klasifikasi kebutuhan sistem dasi pajak, ini dia fungsional, prioritas tinggi, dan sebagainya. Lanjut untuk pemetaan arsitektur software. Jadi pertama ada user interface web atau aplikasi, kemudian data input module, tag calculation engine, verification compliance module, database server, AI and analytics, payment gateway, government tax system API, lalu dan berakhir di notification and report module seperti itu. Ini untuk penjelasan setiap pemetaannya, user interface, data input module, tax calculation engine, verification and compliance module, database server seperti ini, AI and analytics, kemudian payment gateway, dan government tax system API, dan terakhir notification and report module. Lanjut untuk identifikasi dan desain output identifikasi output. Ini untuk pertama identifikasi outputnya dulu seperti ini. Alat menampilkan laporan yaitu web and app, bentuk laporannya PDF, kemudian mobile dan email, bentuk laporan notifikasi yang membuat laporan sistem alias otomatis. Lalu untuk desain output yaitu jenis output keterangan laporan pajak tahunan berbentuk PDF berisi data pajak pengguna, notifikasi itu reminder pembayaran pajak via aplikasi mobile dan email. Tambah aplikasi tampilan dashboard untuk admin dan pengguna menampilkan histori transaksi. Kemudian media output, medianya penggunaan web dashboard untuk pengguna dan admin melihat laporan status pajak dan pengelola akun. Mobile app menyediakan notifikasi pelaporan cepat dan histori pajak. Email untuk mengirim laporan dan pengingat jatuh tempo. Kemudian printer di opsional digunakan jika ingin menggunakan pengguna ingin mencetak laporan PDF. Untuk desain tata seperti ini, laporan pajak PDF, header, nama, PWP, tahun, dan sebagainya. Seperti ini, section 1, section 2, footer, kemudian notifikasi mobile atau email. Formatnya seperti ini, ringkas dan langsung ke tujuan. Dashboard web, dan buat kiri, home, laporan, bayar pajak, riwayat. Kemudian konten utamanya adalah grafik bata membandingkan penghasilan dan pajak, tabel riwayat transaksi, status tagihan terkini. Kemudian elemen visual, warna hijau status lunas, merah jatuh tempo, biru informasi umum, font moderation serif 12 sampai 16 pixel. Icon untuk kalian untuk jadwal, and coin untuk pembayaran, and check untuk status. Grafik pie chart untuk pembayaran, and bar chart untuk pendapatan per bulan. Lanjut untuk identifikasi dan desain input. Untuk identifikasi inputnya seperti ini. Saya ditampil wajib pajak, tag box, number field, ini periode inputnya bulanan atau tahunan atau setiap laporan seperti itu. Kemudian untuk detail penjelasan desain input, nama wajib pajak yaitu elemen tag box, desain label nama lengkap, placeholder, contoh Budi Susanto, validasi wajib diisi maksimal 50 karakter seperti itu. Begitu juga dengan yang lain, nama NPWP, pendapatan, pengeluaran, tanggal laporan, jenis pekerjaan, bukti pembayaran, setuju ketentuan seperti itu. Lanjut, desain berbasis aliran data. Pertama identifikasi proses dulu.
Nama proses input data wajib pajak yaitu dasarnya mengumpulkan proses data pengguna seperti nama NPWP, penghasilan, pengeluaran, dan lain-lain. Input proses data pengguna, nama NPWP, penghasilan, pengeluaran. Output proses data valid untuk penghitungan pajak. Alur proses input form validasi simpan ke database dan sebagainya. Bisa dilihat di data ini. Kemudian untuk arsitektur aplikasinya ini beranda. Kemudian login atau registrasi. Dan input data pajak, hitung pajak otomatis, verifikasi, pembayaran, laporan notifikasi, dan kemudian admin dashboard. Kemudian untuk konteks diagramnya seperti ini. Pengguna mengirim data ke smart tax system, kemudian smart tax system API pemerintah untuk validasi mengirim ke sini, lalu sistem pajak pemerintah API pemerintah untuk validasi dan laporan pajak. Lalu untuk data flow diagram level 1 seperti ini. Proses input data, hitung pajak, verifikasi, data store, user database, dan perhitungan database. Kemudian data flow diagram level 2 seperti ini. Detail, perincian, perhitungan aturan pajak. Lalu untuk data flow level 3 seperti ini. Proses verifikasi dan pelaporan, verifikasi pelaporan. Oke, lanjut untuk kamus data. Sebenarnya kamus data ini ada nama data, tipe data, panjang, deskripsi, sumber, dan tujuan penggunaan. Contoh, user ID, tipe data integer, panjangnya 10, deskripsinya ID unik untuk setiap wajib pajak, sumber user interface, tujuan penggunaan untuk identifikasi pengguna, dan sebagainya. Misal di sini apalagi total pajak ini menggunakan tipe desimal, panjangnya 12,2. Pajak yang harus deskripsinya pajak yang harus dibayar, kemudian tax calculation ini, terus laporan dan pembayaran. Lanjut untuk desain berbasis aliran proses. Identifikasi utama yaitu proses pelaporan pajak dan pembayaran pajak digital. Tujuan memudahkan wajib pajak dan melapor membayar pajak secara online. Hasilnya status pajak, guna terupdate, buku bayar, dan laporan tercatat. Aktivitas utama dan urutannya pengguna melakukan login, kemudian pengguna melakukan pelaporan pajak, kemudian sistem melakukan validasi input pelaporan, kemudian sistem menampilkan jumlah pajak terhutang, kemudian pengguna memilih metode pembayaran, lalu sistem memproses pembayaran, lalu sistem mengirim notifikasi berhasil, dan akhirnya sistem menyimpan ke riwayat laporan dan pembayaran. Dan untuk aktornya jelas user melakukan pelaporan dan pembayaran pajak. Sistem smart tax memvalidasi, menghitung, memproses, menyimpan, memberi notifikasi. Terus untuk gerbang atau percabangan, jika data pelaporan tidak lengkap, maka akan ditampilkan pesan kesalahan. Jika metode pembayaran gagal, arahkan ulang ke pemilihan metode lain. Seperti ini untuk BPMN-nya. Kamus data. Nama arus formulir pelaporan pajak alias form pajak harus memasukkan dari pengguna ke sistem penjelasan data yang diisi wajib pajak saat melaporkan kewajiban pajaknya. Periodenya yaitu bulanan. Volume 1 kali setiap pelaporan. Struktur data terdiri dari elemen data, identitas, dan rincian penghasilan. Untuk kamus data seperti ini, misal nomor 1 ini levelnya 0, nama item data, NIK, tipe datanya teks, level data 16, akun nilai 16 digit angka, dan keterangan nomor identitas wajib pajak, seperti itu. Dan yang lain juga kurang lebih sama. Kemudian untuk ini tadi untuk kamus data yang arus data ya. Kemudian untuk yang kamus data keluaran, ini ada nama item data di sistem, di program, NIK di sistem, di program user NIK, tipenya teks, lebarnya 16, picture, terus posisi XY 10, 10, keterangan 1. Kemudian misal nominal pembayaran nih, di sistem namanya nominal pembayaran, tapi di program dia adalah amount. Tipenya angka, lebar 12, picture, posisi 10, 40, ini keterangan 4. Nah, seperti itu. Lanjut, nah ini untuk field kuncinya. Untuk user NIK report date dan nama file index yaitu IDX user report. Kemudian untuk kamus data file,
Ini ada di sistem seperti tadi, di sistem dan di program. Tipenya apa, lebar dan keterangan. Contoh di sini report date. Di sini di sistem sama di program namanya sama ya, report underscore date. Tipenya date atau tanggal, lebarnya 10, keterangan 3 seperti itu. Lalu contoh lagi payment date. Nah, ini pay date, ini juga sama, formatnya date. Yang lain misal file underscore path di sistem file underscore path, di program file underscore URL. Ini tipenya string, lebarnya 100 seperti itu. Kemudian lanjut desain database rasional. Pertama, identifikasi tabel database. Misal tabel pengguna, nama filenya ada ID pengguna, tipenya integer, lebarnya tak terbatas karena integer tidak ada batasan ya. Kemudian nama lengkap, tipe datanya varchar. Tadi yang ID pengguna ini kayaknya primary key ya. Lalu NIK ini varchar, lebarnya 16, ini kayaknya unique, NPWP sama NPWP, terus email, password juga varchar, panjangnya 100 dan 255. Kemudian untuk tabel laporan pajak, ini ada ID laporan integer, kayaknya primary key, kemudian ID pengguna integer, ini foreign key, jenis pajak varchar, panjangnya yaitu 50, nominal penghasilan desimal, total pajak desimal. Kemudian pembayaran, ID pembayaran integer formatnya, lalu key-nya primary key, ID laporan integer, ini foreign key, metode pembayaran varchar 50 panjang ininya karakternya. Kemudian untuk status varchar panjangnya 20. Lalu untuk notifikasi, ID notifikasi ini integer, formatnya primary key, ID pengguna integer, foreign key, pesan ini teks, tanggal dikirim, date time. Untuk CDM-nya seperti ini. Jadi user atau pengguna memiliki laporan pajak, kemudian dibayar dengan pembayaran, maka pengguna akan menerima notifikasi. Lalu untuk LDM-nya seperti ini. Pengguna integer, varchar, char seperti itu. Yang tadi sama memiliki, dia akan menerima, cuma ini lebih ke ada susunan yang seperti ini, apa? Tabel database-nya. Nah, jadi untuk PDM-nya seperti ini. Lalu entitas dan sama seperti tadi, pengguna membuat laporan pajak, kemudian tadinya setelah membuat laporan pajak, pengguna akan memiliki pembayaran pajak dan pengguna membuat laporan pajak. Setelah membuat laporan pajak, pengguna melakukan pembayaran. Setelah memiliki pembayaran, pengguna akan menerima notifikasi seperti itu. Lanjut untuk desain proses, diagram dihargai proses smart system seperti ini. Registrasi wajib pajak, input data diri, validasi format data, laporan pajak, form SPT, pembayaran pajak, monitoring dan notifikasi, analisis pelaporan dan pelaporan sistem, manajemen pengguna, pengaturan akses role dan sebagainya. Seperti ini. Nah, ini smart system aplikasi utama, registrasi pengguna, isi form registrasi, validasi data, simpan ke database. Kemudian pelaporan pajak, input data pajak, hitung pajak otomatis, kirim laporan ke server. Kemudian pembayaran pajak, pilih metode pembayaran, verifikasi pembayaran, kemudian generate bukti pembayaran, dan notifikasi dan reminder, kirim notifikasi jadwal, reminder otomatis via email atau SMS, dan laporan dan riwayat, lihat riwayat pembayaran, atau bisa juga diunduh laporan pembayaran, laporan pajak. Kemudian untuk desain UI atau antarmuka, tujuan dibuatnya desain ini adalah desain antarmuka aplikasi smart system dibuat untuk memberikan pengalaman pengguna yang intuitif, efisien, dan mudah digunakan dalam mengelola kewajiban perpajakan. Dengan tata letak yang rapi dan elemen visual yang konsisten, desain ini bertujuan mempermudah wajib pajak dalam melakukan pelaporan pembayaran serta memantau status pajak mereka secara real time. Desain ini juga mendukung transparansi informasi, meminimalisir kesalahan input, serta memberikan navigasi yang cepat dan responsif untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pengguna terhadap sistem. Prinsip desainnya untuk UI UX yang digunakan yaitu keterbacaan dan kesederhanaan, navigasi mudah dan akses cepat, responsif, umpan balik langsung, dan pencegahan kesalahan. Jadi untuk struktur halaman yang pertama halaman login seperti ini.
Di ini ketika membuka aplikasi, user memasukkan email dan password. Kemudian jika belum punya akun, bisa klik daftar sekarang. Tujuannya ini halaman ini untuk mengautentikasi pengguna sebelum masuk ke sistem. Lalu jika belum memiliki akun, bisa klik daftar sekarang, maka akan diarahkan ke halaman registrasi seperti ini. Masukkan nama lengkap, NIK, NPWP, email, dan password. Tujuan untuk mendaftarkan pengguna baru ke dalam sistem. Lalu ini untuk dashboard pajaknya. Tujuan menjadi halaman utama setelah login. Alurnya menampilkan informasi status pajak dan jumlah tagihan. Tersedia 4 menu utama, yaitu registrasi, pelaporan, pembayaran, dan notifikasi. Terdapat tombol riwayat dan pelaporan untuk melihat histori aktivitas. Untuk halaman pelaporan yang ini, pertama yang melaporkan tujuannya memvalidasi pelaporan pajak pengguna. Alurnya, pengguna memilih jenis pajak dan periode, pemasukan nominal penghasilan, lalu sistem menghitung otomatis jumlah pajak yang harus dibayar, dan pengguna menekan kirim laporan untuk menyimpan pelaporan. Lalu untuk halaman pembayaran, setelah melakukan pelaporan, user bisa melakukan pembayaran di halaman pembayaran. Tujuannya menjadikan informasi tentang pajak dan metode pembayaran. Alurnya menampilkan jumlah pajak yang harus dibayar, pengguna memilih metode pembayaran, transfer bank, QRIS, dan lain-lain. Lalu kemudian menekan tombol bayar sekarang untuk memproses transaksi. Terus kemudian di sini halaman laporan dan riwayat. Nah ini tujuan memberikan akses kepada pengguna untuk melihat histori aktivitas perpajakan. Artinya pengguna memilih bulan, tahun tertentu dari drop down. Sistem menampilkan daftar laporan yang dikirim dan pembayaran yang dilakukan. Informasi mencakup tanggal, jenis pajak, status, dan nominal. Nah ini untuk halaman notifikasinya seperti ini kurang lebih. Tujuan halaman notifikasi itu menampilkan pemberitahuan terkait status pajak dan pengingat alur. Lalu alurnya menampilkan daftar notifikasi terbaru, misalnya jatuh tempo, pembayaran berhasil, dan lain-lain. Kemudian di sini untuk link Figma-nya ya, nanti bisa dibuka. Lalu konstruksi software, di sini ada diagram kelas, berikut adalah UML dan kelas yang mempresentasikan struktur kode program Smart Tax System. Pertama di wajib pajak, memiliki pengguna utama sistem yaitu individu atau badan yang memiliki kewajiban pajak. Ada punya ID untuk setiap wajib pajak, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, BWP, nomor pokok wajib, email untuk login dan notifikasi, password atau ini autentikasi. Metodenya login untuk personifikasi pengguna, update profile, mengombinasi pengguna, dan sebagainya. Lalu untuk petugas pajak, mewakili petugas atau admin seperti DJP yang verifikasi laporan pajak. ID, nama, username, password kurang lebih sama. Metodenya juga kurang lebih sama, login dan validasi laporan. Untuk laporan pajak, ini mewakili laporan tahunan pajak dari wajib pajak. Hasil pajak juga kurang lebih sama, ID, wajib pajak, tahun, jenis pajak, misal PPh, PPN, dan lain, jumlah pesan pajak yang dilaporkan. Statusnya setelah laporan menunggu, divalidasi, ditolak, dan lain-lain. Metodenya kirim laporan, mengirim laporan ke sistem. Update status yaitu mengubah status laporan setelah divalidasi. Untuk yang pembayaran, mewakili transaksi pembayaran pajak oleh wajib pajak. Atribut yaitu ID pembayaran unik, ID laporan, tanggal bayar, metode, jumlah. Nah ini jumlah uang yang dibayar ya. Metodenya proses pembayaran, mengeksekusi pembayaran, dan mencatatnya di sistem. Untuk notifikasi digunakan untuk mengirimkan pesan atau informasi ke wajib pajak. Atributnya ID wajib pajak, pesan, tanggal. Metodenya kirim, mengirim notifikasi kepada pengguna. Hubungan antar kelasnya, wajib pajak memiliki laporan pajak. Kemudian laporan pajak memiliki maksimal satu pembayaran. Wajib pajak menerima banyak notifikasi. Petugas pajak memvalidasi banyak laporan pajak. Kemudian untuk pseudocode-nya seperti ini. Ini untuk kelas wajib pajak, metodenya login seperti ini. Kemudian masih di kelas wajib pajak, metode update profile seperti ini. Ini untuk kelas wajib petugas pajak dengan metode login seperti ini. Kelas laporan pajak, metode kirim laporan seperti ini. Kelas pembayaran, metodenya proses pembayaran seperti ini. Kelas notifikasi, metodenya kirim seperti ini. Nah, lalu lanjut di query SQL. Semua laporan pajak deskripsi, menampilkan semua laporan
pajak dari seluruh wajib pajak. Informasi yang ditampilkan meliputi ID laporan, nama wajib pajak, tahun pajak, jenis pajak, jumlah pajak, dan status pembayaran. Misalnya belum dibayar, dibayar, dan lain-lain. Seperti ini. Select BID, BP nama, BP tahun, BP jenis. Nah, seperti itu. Lalu laporan pembayaran pajak, deskripsinya menambahkan histori pembayaran pajak, informasi mencakup ID pembayaran, nama wajib pajak, jenis pajak, tanggal pembayaran, metode pembayaran, transfer bisa transfer tunai dan lain, dan jumlah yang dibayarkan. Seperti ini untuk query SQL-nya. Lalu statistik pajak per jenis, deskripsinya menyediakan statistik agregat berdasarkan jenis pajak, menampilkan jumlah laporan pajak yang masuk dan total nominal pajak yang untuk setiap jenis, misalnya pajak penghasilan, pajak kendaraan, dan lain-lain. Untuk query SQL-nya seperti ini. Kemudian daftar wajib pajak yang belum dibayar, yaitu menampilkan daftar wajib pajak yang belum menyelesaikan pembayaran. Menyelesaikan pembayaran pajak ini berguna untuk keperluan penagihan atau pengiriman notifikasi. Untuk query-nya seperti ini. Lalu riwayat notifikasi, deskripsinya menampilkan riwayat notifikasi yang dikirimkan kepada wajib pajak, diurutkan dari yang terbaru, bisa mencakup mengingat pembayaran, pemberitahuan denda, atau informasi penting lainnya. Seperti ini query SQL-nya. Dan untuk kalimat penutup, ya dengan berakhirnya proyek akhir praktikum ini, saya selaku peneliti setelah menyelesaikan seluruh tahapan pengembangan perangkat lunak secara mandiri, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, perancangan basis data, hingga implementasi program dan implementasi program. Seluruh proses dikerjakan berdasarkan materi yang telah dipelajari selama praktikum rekayasa perangkat lunak. Saya berharap hasil dari proyek ini dapat memberikan penggambaran nyata mengenai proses pengembangan perangkat lunak, serta menjadi bekal yang bermanfaat dalam menghadapi tantangan pengembangan sistem di dunia kerja. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.